Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Akhirnya kami berkesempatan untuk mengetes jangka panjang dan juga mengetahui kehebatan dari sebuah SUV yang baru saja hadir di Indonesia. Ini dia mobilnya, GWM Tank 300. Lantas seperti apa kehebatan mobil ini, bagaimana soal fitur-fiturnya, kemudian seberapa hebat dia ketika diajak off-road, tapi off-road ringan ya. Ikut terus videonya. Oke, sebelumnya kami sudah mereview sangat detail tentang GWM Tank 300 first impression yang waktu itu di ajang Gias 2024. Anda bisa klik linknya di atas. Pada momen ini kami lebih berfokus kepada rasa berkendaranya, bagaimana kehebatan off-roadnya, fitur-fitur off-roadnya, kemudian bagaimana jika dijalankan di jalanan raya gitu ya. Oke, sedikit membahas highlight aja ya. Mobil ini tentu sudah pada tahu juga seperti apa. Tank 300 ini memang dia hadir sebagai SUV yang off-roader, yang maskulin, dan soal desain, ya bisa dilihat. Desainnya memang dia menggabungkan antara SUV asal Amerika dan juga SUV asal Eropa Timur. Kalau Anda ingat Ford Bronco, nah Ford Bronco tuh dia memang ada beberapa bahasa desain yang diterapkan di sini, dicampur dengan SUV asal Rusia atau Eropa Timur lah ya. Seperti inilah desainnya kurang lebih. Dan berbeda dengan kakaknya yaitu Tank 500. Sebenarnya dua-duanya sama-sama off-roader, tapi Tank 300 ini entah kenapa dia lebih raw, lebih memang off-road oriented dibandingkan Tank 500 yang dia bisa dua alam gitu, bisa luxury, bisa juga untuk off-road. Dan kita lihat bagian mesinnya yang sebenarnya mesinnya itu sama dengan Tank 500 dan cukup bertenaga. Mesinnya 2000 cc 4 silinder turbo berpadu dengan motor listrik alias hybrid. Nah, jadi kalau dilihat dari setupnya ini sama persis dengan Tank 500, dan hybridnya itu sebenarnya bukan yang lebih ke arah efisiensi bahan bakar, tetapi lebih ke arah assist. Jadi dia menyumbang tenaga yang cukup besar, dan tenaga di mobil ini dia mencapai 342 horsepower serta torsi 648 Nm. Tentu penggeraknya sudah four wheel drive karena dia adalah off-roader sejati. Dan untuk bagian kaki-kakinya, velg dia dibekali dengan velg berdiameter ring 17 yang dibalut dengan ban 265/65 ring 17. Memang bukan velg yang besar, ini bisa dikatakan velg kecil ya sebenarnya diameternya. Kemudian untuk kaki-kakinya, nah bagian depan dia sudah menerapkan sistem suspensi independen, sedangkan bagian belakang menggunakan solid axle masih. Harusnya sih nyaman ya, karena bagian depannya nih dia menggunakan independen, tapi ya kita lihat ntar ability dari off-roadnya. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Masuk ke bagian interiornya, memang ini terasa atraktif memang untuk desain interiornya. Bisa dilihat instrumen cluster serta head unit dibuat menyambung dan rapi gitu semuanya. Kemudian desainnya juga tuh antara memadukan SUV modern dan SUV yang maskulin. Jadi ada pegangan di sini nih. Ini layaknya SUV off-road ya. Seperti ini memang banyak banget yang kayak gini nih SUV off-road. Contoh Jeep Wrangler, kemudian Suzuki Jimny, pasti ada pegangan seperti gini nih desainnya. Kemudian materialnya pun empuk, solid loh semuanya ini, luar biasa. Oke, itu semuanya sebenarnya sudah saya bahas di first impressionnya. Nah, sekarang kita akan berfokus kepada fitur off-roadnya, karena kita akan off-road abis ini. Nah, jadi di sini ada dua buah knop putar, AWD dan 4Low. Jadi default settingan penggerak dari mobil ini adalah all-wheel drive, tapi ketika di jalanan aspal gitu ya, kemudian jalan pelan, dia otomatis akan memindahkan semua tenaganya ke roda belakang saja. Tetapi ketika dibutuhkan, ketika butuh traksi, nah atau ketika berakselerasi, dia akan berubah menjadi four wheel drive. Kemudian kalau diputar jadi 4Low, dan di sini kita lihat ada apa aja.
Ini normal mode, kemudian ada sport mode, snow mode, sand mode, mud mode. Nah tuh, putaran mesin berbeda ketika masuk ke mud mode, lebih tinggi gitu ya. Dan eco mode. Kemudian di sini fitur-fitur, oh ada tank turn mode juga, jadi bisa berputar layaknya sebuah tank, karena mobil ini namanya tank ya. Kemudian ada hill descent control. Oh ini bukan hill descent control, tapi cruise control ketika mobil ini menanjak atau menurun, ini bisa disesuaikan di sini. Kemudian ada di sini ada electric parking brake dan juga auto hold. Hill descent control ada di bagian kanan sini. Kemudian coba kita masuk ke off-road mode-nya ya. Nah ini banyak banget informasinya. Dia dilengkapi juga dengan triple locker, bagian tengah, bagian depan, dan bagian belakang. Wow, ini harusnya sih hebat sekali mobil ini diajak off-road ya. Jadi tinggal dipencet di bagian sini nih. Kemudian ada apa lagi? Conqueror perspektif. Oh ini kamera 360 yang sangat berguna ketika off-road. Jadi bisa melihat obstacle yang ada di sekitar dari mobil ini. Kemudian altitude, kemudian pressure. Ada juga tire pressure di sini. Ya udah, tanpa berpanjang lebar, kita langsung jajal mobil ini di track off-road. Kita nggak akan off-road berat karena bannya juga bukan ban MT, ban AT itu masih. Dan ya udah, kita akan mencari tahu seberapa hebat mobil ini ketika diajak off-road. Oke. Let's go. Langsung saja kita jalankan mobil ini di habitatnya. Dan yang langsung terasa adalah bantingan suspensinya yang terbilang mantap. Ya, langsung aja kita jalanin mobil ini di track off-road. Dan ini lagi lumayan becek ya. Jadi kita langsung pakai mud mode. Nah, suspensinya itu surprisingly enak loh ini. Empuk, nyaman ketika dibawa off-road seperti ini. Wow. Ya itu terlalu dalam obstacle-nya, nah, tapi nyaman loh overall. Kemudian travel mobil ini juga ternyata sebagai SUV yang depannya tuh kayak kaki independen ya. Ini rasanya juga masih cukup agile diajak off-road. Tuh. Tapi surprisingnya adalah suspensinya. Suspensi ini hitungannya nyaman sih untuk diajak off-road seperti ini. Ya karena mungkin itu penggunaan suspensi independen di bagian depannya, jadi peredaman lebih baik. Kemudian travelnya juga masih sangat mumpuni. Selain itu, Tank 300 juga dilengkapi dengan fitur off-road yang melimpah. Dan kita akan mengetes satu-satu ya fitur off-roadnya, kecuali locker deh kayaknya. Soalnya mobil ini kita tidak diperkenankan untuk mengajak mobil ini off-road berat. Jadi ya fitur-fitur yang ada seperti misalkan off-road cruise control, kemudian tank turn mode. Ini untuk mengaktifkan off-road cruise control itu perlu masukkan ke for low. Di depan ada tanjakan nih. Jadi kita masuk netral dulu, for low, kemudian off-road cruise control, dan bisa diatur speed settingnya. Ada berapa nih? Ada berapa step? Kita gas dikit, udah lepas aja. Lepas gas juga nih, nggak ngegas. Dan mobil akan menanjak dengan sendirinya. Kanan dikit deh. Keren banget fiturnya. Effortless. Coba di tahun 90-an 2000-an mana ada sih terbayang kita off-road tapi nggak effort gitu loh. Baru ada di mobil ini nih sekarang. Oke. Dan kita akan mencoba fitur yang kedua, yaitu tank turn mode. Ini juga ada di tank 500 ya. Kita udah coba juga sebelumnya. Jadi dia akan berputar layaknya sebuah tank, tapi nggak yang gimana-gimana banget sih. Nah, ini dia berputar. Coba kita cruise control kita ini. Nah, ini berputar layaknya sebuah tank. Nggak berputar di tempat, cuman lumayan lah, jadi kecil banget radius putarnya. Harus di tanah tapi ya.
Namun, karena penasaran dengan fitur yang justru menjadi kunci di mobil ini, kami pun menjajalnya di trek off-road. Tapi, kalau tadi saya bilang nggak ngetes locker ya, kayaknya harus dites deh. Coba ya. Ini untuk membedakan aja. Kalau nggak pakai locker kayak gini nih. Ini lewat obstacle-nya agak berlumpur gitu ya. Kita puterin. Nah, segini traksinya kalau nggak pakai locker. Nah, coba kita aktifkan lockernya. Locker belakang. Oh, locker tengah sudah terkunci. Dan locker depan. Oh ya, lebih baik lah tentu lockernya. Taksi maksud saya. Kalau pakai locker. Tuh. Wah. Luar biasa. Dan kalau Anda off-road, itu yang menyenangkan dari mobil ini yaitu dia punya fitur kamera 360 yang begitu sigap. Jadi bisa tahu obstacle yang ada di bagian kiri, bagian kanan, dan bisa conqueror perspektif juga. Nah, seperti ini. Bahkan dia bisa dilihat dari atas, dari depan juga bisa semuanya. Itu enak mobil sekarang. Mobil-mobil modern off-road tuh semuanya serba dimudahkan dengan fitur yang canggih gitu ya. Oke. Tampaknya sudah cukup karena kita ya ini mobil yang bukan dimodifikasi untuk off-road, belum yang mobil ini proper untuk off-road tapi belum sampai ke tahap yang off-road ekstrim. Jadi ya udah kita lanjut aja mobil ini di jalan raya karena sesungguhnya ketika Anda membeli mobil ini ya tetap 60% lah Anda akan menggunakan mobil ini di jalan raya. Dari rumah ke tempat off-road aja kan butuh jalan raya. Oke, let's go. Dan ketika dijalankan di jalan raya, hal yang langsung terasa adalah mobil ini adalah sebuah SUV leather frame sejati. Ketika di jalan raya, memang terasa suspensinya khas SUV leather frame ya, yang off-roader. Dia ada geol-geolnya, kalau di jalan yang agak bergelombang. Kemudian ya handling udah pastilah. Bukan handling rasa sedan ya, yang limbung, yang banyak body roller, tapi itu nggak masalah lah. Yang penting kan kemampuan di saat dia off-road, travel suspensi seberapa baik. Dan tapi secara overall ini bukan karakter suspensi yang mengganggu sama sekali. Ini masih sangat masih tergolong nyaman sebagai sebuah SUV leather frame dan off-roader. Sama seperti kakaknya, Tank 300 juga dibekali dengan teknologi hybrid. Nah, hybrid ini menarik karena dia sama persis dengan Tank 500. Jadi, motor listrik itu hanya ada di roda belakang. Dia menggerakkan roda belakang seutuhnya, tidak ada di roda depan ya. Jadi ketika berjalan pelan seperti ini, nah ini mesin bensin dan motor listrik. Nah, ini udah full EV. Dan dia nggak bisa full EV ya, full EV ada modenya gitu nggak bisa. Nah ketika berjalan seperti ini masih EV. Nah ketika 40 km per jam atau ada menekan pedal gas agak dalam, ya mesin bensinnya akan bekerja lagi. Oke. Jadi secara overall ini sistem hybrid yang sebenarnya menarik karena dia sama persis dengan Tank 500. Mungkin dia lebih ke arah assist ya, bukan untuk konsumsi bahan bakar yang lebih irit hybridnya ini. Dan kita langsung buktikan seberapa hebat konsumsi bahan bakar berkat teknologi hybridnya. Untuk konsumsi bahan bakarnya, Tank 300 ini sebenarnya lebih baik dibandingkan Tank 500 dengan mesin yang sama, tapi dengan bobot yang pastinya lebih ringan ya. Untuk kecepatan rata-rata 22 km per jam, GWM Tank 300 ini berhasil meraih angka 8,1 km per liter.
Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, SUV ini mampu meraih angka 12 km per liter. Ya oke lah. Memang sekali lagi kami tegaskan bahwa hybrid pada mobil ini bukan untuk pengirit bahan bakar, tetapi dia benar-benar untuk asis. Well, tidak terlalu berpengaruh ke sektor efisiensi bahan bakar, hybrid pada mobil ini terasa lebih kepada pendongkrak performa. Nah, karena dia berfungsi sebagai asis hybridnya, lantas bagaimana dengan performanya? Wah, ini ternyata terjawab sudah. Benar-benar hybridnya itu berfungsi sebagai asis performa. Karena 0-100 km per jam, GWM Tank 300 ini berhasil meraih angka 6,8 detik. Wow. Itu artinya mungkin dia setara dengan BMW X5 mungkin ya, X5 yang 3000 cc turbo, kemudian Mercedes-Benz GLE, bahkan SUV-SUV sekelas X3 atau GLC itu di angka 7 detikan. Ini 6,8 detik. Wow, memang tenaganya memang tidak bohong. Di atas kertas dia 360 HP, torsinya juga besar gitu ya. Jadi coba kita gas. Ya emang bertenaga sekali sih rasanya nih. Jadi benar-benar itu di atas kertas segitu, dan kita uji performanya benar segitu juga. Selain fitur penunjang off-road yang lengkap, Tank 300 juga berbekal fitur radar ADAS yang sangat mumpuni. Radar ADAS-nya pun cukup lengkap, mulai dari blind spot monitoring, kemudian ada emergency stop warning dan assist-nya ya, termasuk kemudian ada adaptive cruise control, tapi sepertinya dia tidak ada ini nih, lane keeping assist, karena di sini nggak ada tombol sama sekali yang menandakan lane keeping assist. Coba kita utak-atik dulu. Vehicle, drive, dynamic iya nggak ada, dia nggak ada lane keeping assist. Smart drive, oh ada lane assist ada ternyata, tapi diaktifkannya harus di sini nih, harus di head unit, jadi bukan di setir. Jadi secara offroad nih lengkap, dan juga saya sudah mengatesnya adaptive cruise control juga, dia halus, dia mampu menjaga jarak dengan mobil depan pun cukup dekat. Ya udah layaknya mobil-mobil modern sekarang lah. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Pertama adalah, ini sebenarnya lebih ke arah feel-nya sih. Feel remnya. Ini sama dengan Tank 500 sebenarnya. Entah kenapa feel remnya tuh agak aneh gitu ya. Tapi sebenarnya ini nggak terjadi di GWM aja sih. Di mobil hybrid juga umum banget kayak gini, karena memang mereka mekanisme booster itu berbeda dengan mesin bensin. Jadi makanya beberapa model tuh terasa pengereman tuh feelingnya agak kurang enak gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini nih. Jadi ketika Anda melaju gitu ya, kita masuk mode sport dulu. Nih, ketika Anda menekan pedal gas penuh, kemudian ada angkat, kayak masih ada sisa gitu loh gasnya. Jadi nggak langsung ngekat gitu loh. Nah itu kadang-kadang tuh masih melaju, jadi masih ada sisa torsi dan tenaga gitu loh. Itu agak aneh sih menurut saya, karena harusnya kan kalau kita angkat gas udah nggak ada lagi ya. Ini benar-benar kayak masih melaju 1-2 detik terus baru dia ngekat gitu tenaganya. Dan inilah kesimpulan kami terhadap off-roader asal Cina seharga 800 jutaan ini. Secara kesimpulan, memang GWM Tank 300 ini cukup menarik dengan harga jualnya ya, 833 jutaan. Dia memang lebih mahal dibandingkan salah satu pesaing utamanya, yaitu Baik BJ40 Plus yang benar-benar sebenarnya head to head dengan mobil ini. Dan secara overall ini fitur off-roadnya sangat memadahi, locker depan, tengah, belakang,
kemudian ada off-road cruise control, ada off-road cruise control, ada tank turn mode, dan ada informasi-informasi di sini di off-road display di bagian tengahnya itu membuat Anda melakukan off-road dengan mobil ini akan semakin mudah dan menyenangkan. Untuk feel berkendara pun juga terasa masih sangat baik, bukan yang off-roader banget gitu ya, bukan yang raw, masih sangat layak untuk digunakan di jalan raya seperti ini ya, dan dia sangat bertenaga. Memang salah satu konsekuensinya adalah konsumsi bahan bakar yang bukan terbaik di kelasnya. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap GWM Tank 300. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.